Orang kaya itu sebenarnya orang yang baik dan taat pada perintah Allah. Tetapi ketika dituntut lebih oleh Yesus, ia berat melepaskan kekayaannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Senin 28 Februari, Pekan Biasa yang ke-8. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan sehat, baik, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menganugerahi kami harapan keselamatan kekal. Semoga kami selalu menaruh cinta kasih dan melayani dengan hati tulus ikhlas, seturut teladan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Markus, bab 10 ayat 17 sampai 27. Marilah kita bersama-sama membaca dan merenungkannya. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus, orang itu menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambungnya lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini sangat inspiratif dan menguatkan hidup pesiaran kita di masa yang sulit ini. Yesus bersabda, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Sabda ini disampaikan saat ada orang kaya yang mau mengikuti Yesus. Orang kaya itu sebenarnya orang yang baik dan taat pada perintah Allah. Tetapi ketika dituntut lebih oleh Yesus, ia berat melepaskan kekayaannya. Hidupnya masih dikuasai kekayaan duniawi. Kita sebagai orang beriman diingatkan untuk percaya pada penyelenggaraan Tuhan, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang mustahil bagi manusia tidaklah demikian bagi Allah. Tuhan bisa mengubah yang mustahil menjadi tidak mustahil. Maka Yesus memberikan perumpamaan tentang seekor unta yang lebih mudah melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, pintu yang disebut lubang jarum oleh bangsa Yahudi adalah pintu yang bentuknya sempit memanjang. Ada di tembok pembatas kota dan hanya digunakan saat pintu gerbang kota sudah ditutup. Biasanya ada sejumlah tentara yang berjaga di situ, dan siapapun yang lewat atau ingin memasukinya harus diperiksa lebih dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada masa itu, unta biasa dipakai sebagai binatang tunggangan dan angkutan barang. Unta masih bisa melewati pintu lubang jarum itu, asal penumpang dan barang-barangnya diturunkan lebih dulu. Setelah barang-barang diturunkan, unta juga harus ditarik masuk ke dalam pintu lubang jarum itu. Unta adalah binatang yang jinak dan penurut, sehingga tanpa diperintah dan dituntun, tak mungkin akan berjalan masuk dan melewati pintu sempit itu. Yesus menggunakan peristiwa masuknya unta melewati lubang jarum sebagai perbandingan seorang kaya yang masuk kerajaan Allah. Baginya, lebih mudah menarik unta masuk melewati pintu lubang jarum daripada menuntun orang kaya masuk surga. Mengapa? Karena kita tahu, unta yang adalah binatang tunggangan dan untuk mengangkut barang-barang. Ketika barang-barang yang melekat di tubuh unta itu dilepas dan diturunkan, dan ketika lalu unta itu dituntun, ditarik untuk memasuki, melewati pintu lubang jarum, ia juga mudah dan menurut. Sedangkan seorang kaya, ia orang baik, taat pada perintah Tuhan, tetapi ketika dituntut lebih oleh Yesus, ia berat melepas kekayaannya, melepas barang-barang duniawi yang ada dalam dirinya, karena hidupnya masih dikuasai oleh kekayaan duniawi itu. Sehingga seorang kaya itu sukar masuk kerajaan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertanyaan refleksi untuk kita semua. Bagaimana sikap kita terhadap harta kekayaan yang kita miliki? Semoga itu semua menjadi sarana bagi kita untuk semakin memuji, memuliakan Tuhan, dan melayani
sesama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.